uji validitas dan reliabilitas, ya. Jadi saya rasa tadi yang kalian jelaskan tentang judul kalian itu rata-rata kalian menggunakan kuesioner, ya. Jadi kalian melakukan penelitian lapangan namanya. Jadi nanti pas kalian sudah membuat kuesioner kalian, nah itu setelah didapat datanya, nah terlebih dahulu kalian melakukan yang namanya uji validitas dan reliabilitas, ya. Jadi tahapan uji ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Jadi kalau nanti hasil kuesioner kalian itu tidak valid dan tidak reliable, berarti harus kalian rubah nantinya kuesioner itu, hasilnya itu ya. Jadi tahapan pertama dalam menganalisis kuesioner yang kalian punya nanti itu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini kalau kalian lihat di slide yang ditampilkan di Zoom, ya. Jadi penelitian bidang sosial dan manajemen itu umumnya variabelnya itu dirumuskan sebagai variabel laten, ya, atau variabel konstruk. Jadi memiliki dimensi-dimensi, ya. Jadi kebanyakan penelitian di manajemen itu datanya data-data apa ya? Data-data variabel laten. Ya kalau di akuntansi ataupun di prodi lain, umumnya data-datanya itu sudah ada angka-angkanya, ya. Jadi penelitian itu rata-rata penelitian kuantitatif. Nah, nanti pun di penelitian kalian itu kalian akan tahu bagaimana menganalisis penelitian kalian. Nah, rata-rata kalian nanti akan menggunakan skala Likert, ya, skala Likert. Jadi skala Likert itu yang membantu kita mengubah penelitian kita yang tadinya kualitatif, kalau mau jadi kuantitatif, kita pakai skala pendekatannya. Nah, ini skala Likert. Misalnya di sini ada nilai-nilai poin-poin untuk jawaban-jawaban dari kuesioner kalian. Misalnya 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, dan 5 sangat tidak setuju. Itu contohnya ya. Nah setelah kalian melakukan survei ataupun menanyakan kuesioner kalian sama responden, setelah dapat datanya, yang pertama kali kalian lakukan adalah menguji validitas. Jadi kita melakukan uji validitas itu gunanya adalah untuk mengetahui kevalitan dari angket kita, kuesioner kita, ya. Nah, di sini validitas itu adalah uji untuk mengukur tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Jadi kuesioner kita itu diuji dulu. Nah, kalau dia sudah valid, berarti kita bisa lanjut lagi menganalisis yang lain, ya. Jadi nanti kalian di buku modul kalian itu ada cara-caranya bagaimana kita melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas, ya. Nah, caranya bagaimana untuk menguji validitas? Nah, di sini ada 3 metode. Nah, rata-rata skripsi di Fakultas Ekonomi, terutama di prodi manajemen, itu menggunakan yang namanya metode nomor 1, product moment person, ya. Jadi paling banyak itu menggunakan metode nomor 1. Nah, di sini kalian akan mengambil keputusan dikatakan daftar pertanyaan atau butir-butir pertanyaan di kuesioner kalian itu sudah valid, itu harus ini, ya, ini. Jadi R hitung yang kalian hasilkan dari SPSS nanti, itu kalau dibandingkan dengan R tabel, nilainya itu lebih besar, nah itu dikatakan valid, ya, dikatakan valid. Tapi kalau R hitungnya itu kurang daripada R tabel, berarti tidak valid. Berarti kalian harus merubah jawaban dari kuesioner yang sudah kalian tanyakan sama responden. Nah, kebanyakan mahasiswa begitu. Waduh, nggak valid nih Pak. Kayak mana caranya Pak? Ya paling berarti kita harus harus menanyakan lagi sama responden itu jawabannya apa, gitu. Supaya kita nanti jawabannya itu valid. Karena kebanyakan responden itu ada yang terkadang ngisinya itu asal-asalan, ya.
Jadi hasilnya nanti membuat kita bingung juga jadinya, nggak konsisten dia. Mungkin tadi di awal jawabannya 4 misalnya. Tiba-tiba di nomor 8 padahal berkaitan pertanyaannya, dia jawab 1. Kan itu nggak konsisten. Jadi nanti sangat berpengaruh sekali terhadap hasil uji validitas kalian. Ya. Jadi sini inilah dasarnya kalau kita mau menguji validitas pada kuesioner kita. Usahakan R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Ya. Jadi kalau kita mencari R hitung itu dengan bantuan SPSS. Nanti kalian klik apa gitu, ada korelasi ya pada menu SPSS. Nah, pilih korelasi Pearson. Nah, kalau kita mau cari R tabel, nanti akan saya kirim apanya? Filenya R tabel itu akan membantu kalian bagaimana mencari R tabel. Jadi kalian tinggal pilih nanti, biasanya itu umumnya 5% degree of freedom-nya. Ya. Nah, itu nanti akan dilampirkan deskripsi kalian. Jadi itulah, ini dasarnya kita menguji validitas. Nanti akan kita lihatlah dari skripsi senior kalian yang pernah memakai ini. Lalu selain validitas ada lagi yang namanya uji reliabilitas. Jadi angket itu selain harus valid, juga harus reliable. Jadi reliable itu artinya konsisten, ya konsisten. Jadi data yang dihasilkan dari kuesioner itu harus konsisten. Jangan tiba-tiba ada yang yang melenceng gitu ya jawabannya. Nah, itu nanti yang membuat kalian jadinya bingung. Nah, kebanyakan ya rata-rata mahasiswa itu kalau menguji validitas maupun reliable karena saking pusingnya akhirnya men-cheat. Cheat itu artinya merubah sendiri. Yang merubah sendiri jawaban dari responden yang kalian tanya. Tadinya 1, kalian jawab 5 supaya dia dikatakan reliable. Nah, itu boleh ya, boleh kalian lakukan, boleh. Tapi kalian harus pintar juga merubahnya. Jangan pas di deskripsi kalian rubah angkanya, tapi di angket kuesioner yang kalian tanyakan ke responden nggak kalian rubah. Jadi harus sama-sama dirubah. Biar nanti kalau suatu waktu pembimbing kalian nanya, ya kan, kok ini di kuesioner kok 1, tapi kok di skripsi kalian nyatakan 5, ya. Harus pintar kita kalau mau rubah itu. Kalau bisa permisi dulu lah sama pembimbingnya. Pak, ini nggak reliable loh, kayak mana ya Pak caranya? Ya udahlah kamu rubah aja gitu. Karena terkadang responden yang kita tanya itu kurang pengetahuannya. Dia terkadang ngasal-ngasal menjawab kuesioner yang kita punya. Makanya terkadang para mahasiswa itu jadi bingung, nggak konsisten apanya Pak, hasil dari kuesioner saya Pak. Ada responden nomor berapa gitu yang menjawabnya nggak konsisten, ya. Jadi untuk mengetahui dia reliable atau konsisten, kita bisa memakai alat ukurnya itu adalah dengan melihat Cronbach alpha-nya. Cronbach alpha namanya, ya Cronbach alpha itu. Jadi dasar pengambil keputusannya ini, ya Cronbach alpha itu harus lebih besar daripada R tabel. Nah, R tabel nanti akan di-share. Nanti akan kalian lihat Cronbach alpha yang dihasilkan dari perhitungan SPSS untuk uji reliable itu harus lebih besar daripada R tabel. Nah, kalau sudah besar berarti dia reliable atau konsisten. Daftar kuesioner ataupun butir pertanyaan pada kuesioner kalian. Nah, itu dasarnya ya. Jadi dua hal inilah yang sangat penting sekali kalau kalian menganalisis kalau kalian penelitiannya itu dalam bentuk penelitian lapangan, terutama yang menggunakan kuesioner, terutama juga yang menggunakan skala, terutama skala Likert. Jadi harus pertama kali itu penelitian pralapangannya itu kalian harus menguji dulu daftar pertanyaan kalian, daftar kuesioner kalian. Ujinya itu adalah uji validitas dan uji reliable, ya. Nah, kesimpulan dari materi yang kedua ini, jadi intinya gini, data penelitian kita itu tidak akan berguna, ya. Nggak berguna kalian sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan gitu sama responden ataupun sama objek penelitian kalian,
itu nggak berguna kalau data tersebut tidak memiliki validitas dan juga reliabilitas yang tinggi. Ya, jadi kalau nggak valid, nggak reliable, ya itu nggak berguna. Jadi kita harus memastikan data-data kita itu valid dan reliable. Nah itu. Jadi validitas dan reliable itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kuesioner yang kita buat nantinya, ya. Nah, sekarang saya kasih lihat bagaimana ini ada contoh kuesioner dari senior kalian tahun 2000 berapa nih ya? Saya lupa, sekitar tahun 2017 lah ini. Jadi ini kuesioner penelitian dia. Jadi dia meneliti tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi USI, ya. Jadi bentuk kuesioner itu kayak gini ya contohnya ya. Jadi ada kata pengantarnya bagaimana ya. Baru yang B-nya itu data responden, nama, jenis kelamin. Nama itu boleh nggak diisi ya nggak apa-apa karena terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang rahasia, jadi kita nggak perlu mengisi nama ini gitu. Kalian bisa membuat aja nomor responden aja buat. Karena dia terkadang malu juga kalau dipublish hasil dari kuesioner dia, ya. Jenis kelamin, apa gitu, alamat, umur, boleh, ya. Nah, ini tadi saya bilang itu, skalanya pakai skala Likert dia. Kalau sangat setuju, nilainya itu 5, setuju 4, seterusnya. Nah, dari masing-masing dimensi yang ada pada variabel kalian, inilah daftar pertanyaannya. Ya. Nanti responden itu menjawab, pilih mana dia terhadap pertanyaan nomor 1. Misalnya setuju. Kalau setuju berarti nilainya berapa? Nilainya 4. Nanti perhitungannya. Nah, ini dia. Inilah dia kuesionernya. Ya. Jadi dia pakai 5 variabel bebas, 1 variabel terikat. Jadi Y-nya itu adalah keputusan pembelian, ya. X-nya, X1-nya produk, X2-nya harga, X3-nya tempat, X4-nya promosi, dan terakhir X5-nya itu bukti fisik. Nah, ini kuesionernya. Nah, setelah dia melakukan survei, barulah ada ininya. Nih, ini dia hasil dari penelitian dia, ya, setelah survei. Nah, ini dia jawabannya. Responden 1 menjawab pertanyaan pertama tadi, jawabannya 4. Berarti setuju ya kan? Pertanyaan nomor 2, 4 juga, setuju juga. Seterusnya, ya. Responden 2 sampai responden berapa nih? Dia punya responden sebanyak 100 orang. Jadi 100 mahasiswa dia tanyakan, mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ekonomi USI. Ya. Nah, jadi nanti kalian buat kayak gini, apanya? Hasil dari kuesioner kalian buat itu dibuat ke Excel. Nah, masing-masing itu nanti kalian jumlahkan di sini. X1 yang ini, X1 itu berapa jumlahnya nih? 4 ditambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4. Nanti jumlahkan ini totalnya 19. Baru X2 bagaimana? Jumlahkan juga ini semua. Nah, inilah nanti yang akan kita regresikan nih. X1 sampai Y ini akan kita regresikan ke SPSS. Ya. Nah, kalian melakukan uji validitas, nilai-nilai inilah yang dimasukkan nanti ke dalam SPSS. Tapi kalau kalian mau melihat pengaruhnya, inilah yang nanti akan diregresikan. Jadi uji validitas itu yang nilai ini yang dimasukkan, ya. Nah, kalau kalian mau lakukan uji regresi regresi linear berganda ataupun regresi linear sederhana, nilai inilah total ini yang dimasukkan, ya. Nah, itu dia. Jadi ini yang nanti akan kalian buat di di skripsi kalian. Jadi hasil kuesioner kalian itu dibuat ke dalam ini biar mudah dilakukan run datanya nantinya. Lalu setelah itu kalian akan menganalisisnya ke dalam penelitian, ke dalam skripsi kalian seperti ini. Mana ya? Saya lupa. Ada dia
Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau setelah Setelah dilakukan pakai SPSS. Jadi hasilnya itu seperti ini nanti nih, ya. Jadi kemarin kita udah belajar statistik deskriptif, tampilan seperti ini nanti nih. Jadi variabel itu setelah di-run dengan SPSS, nah nanti hasilnya kayak gini, ya. Hasilnya. Nah, ini nanti hasil dari regresinya. Hasil dari regresinya kayak gini. Seperti inilah hasilnya. Nanti kalian analisis apanya, bagaimana pengaruhnya, bagaimana secara parsial maupun secara simultan. Lalu mana ya, saya lupa. Lalu contoh skripsinya itu seperti ini. Ini saya tampilkan contoh menganalisis apanya ya, menganalisis yang tadi uji validitas itu. Aduh, iya. Nanti itu ini ya, nih contohnya. Saya share lagi. Mana ya? Nah ini. Jadi daftar pertanyaan kuesioner kalian itu nanti harus dianalisis seperti ini gitu pada skripsi. Ya, ntar nih. Nah, ini kalau ini pelajaran kemarin statistik deskriptif kalian analisis berdasarkan jenis kelamin berapa persen, ya kan? Berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan terakhir, berdasarkan pekerjaannya. Nah, baru kita masuk ke uji reliable dan validitas. Jadi nanti masing-masing daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner kalian itu, kalian jumlahkan. Berapa orang yang menjawab sangat setuju pada pertanyaan pertama. Nah, dijumlahkan ini, ya. Nah, nanti kalian analisis masing-masing itu berapa persen yang menjawab nomor satu itu SS atau tidak sangat setuju berapa persen. Nah, itu harus kayak gitu tahapannya. Nah, baru kemudian ini kan yang masih apanya ya kan, masih awalnya. Nah, kalau mau lihat dia itu valid dan reliable, itu dilihat dari ininya. Ini mana ya? Nah, ini ya. Jadi hasil dari ini itu dimasukkan ke dalam, diinput ke datanya ke SPSS. Nah, nanti akan muncul dia itu reliable atau valid nggak? Ya. Ada dia apanya dasarnya. Mana ya? Di sini ada. Dia salah meletakkannya. Jadi kalau nanti di deskripsi kalian uji validitas dan uji reliable itu lebih dulu di atas dibandingkan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis itu uji kayak uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Lalu nanti ada lagi namanya uji analisis uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini sangat penting sekali loh ditampilkan. Kebanyakan beberapa dosen pembimbing itu lupa. Dipikirnya uji asumsi klasik itu nggak penting sekali, padahal itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Itu jantungnya kita melakukan pengujian hipotesis. Jantungnya penelitian. Ya. Jadi sangat perlu sekali kalian nanti akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, lalu kemudian ini mana ya? Lambat komputer saya. Nah, inilah dia, saya share lagi. Inilah yang tadi saya bilang tabel R tabel. Jadi nanti kalian lihat berapa jumlah responden kalian, N-nya ini, ya, berapa jumlahnya. Misalnya jumlah responden kalian ada 30 misalnya. Berarti kalian tarik 30 ke bawah. Ya, 30 ke bawah ini. Lalu kalian
pakai yang 5%, berarti 5% yang ini. Nah, R-tabelnya itu adalah ini nilainya 0,361. Nah, kalau kalian pakai yang misalnya 20 respondennya, berarti inilah dia R-tabelnya. Ya, jadi R-tabel inilah yang dipakai untuk melihat tadi validitas dan reliable. Jadi dibandingkan dengan hasil R hitung yang didapatkan dari SPSS. Ya, nanti akan saya share ini sebagai apa dasar kalian nanti mencari apa uji validitas maupun reliable. Nah, itu ya. Nah, lalu ini udah tadi ya. Sekarang kita masuk ke apa? Pertemuan yang ketiga langsung aja ya biar besok tinggal 1 kali pertemuan lagi kita. Jadi di pertemuan ketiga itu kalian belajar tentang yang tadi saya bilang. Kalau tadi kan uji validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang masuk ke uji asumsi klasik ya. Jadi kalian setelah kalian melakukan regresi pada SPSS, nanti tahapan paling awal itu adalah melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu ini dia ya. Nah, uji asumsi klasik itu ini. Jadi tujuan kita melakukan uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang kita dapatkan itu memiliki ketepatan dalam estimasi. Lalu dia tidak bias dan konsisten. Jadi kalau kalian sering ataupun nanti kalian baca buku statistik ataupun metode penelitian, itu ada yang namanya BLUE, ya BLUE, BLUE. BLUE itu singkatan dari Best Linear Unbiased Estimator. Jadi estimasi yang kalian dapatkan dari hasil regresi kalian itu harus yang terbaik. Dia itu tidak melanggar uji asumsi klasik. Apa saja sih Pak uji asumsi klasik? Nah ini dia. Ya, jadi uji asumsi klasik yang harus kalian lakukan ini dia. Ada uji multikolinialitas, ada uji autokorelasi, ada uji heterokodasitas, normalitas, linearitas. Nah ini uji-uji asumsi klasik. Nah kalau di program studi manajemen, yang biasanya uji yang nggak dilakukan itu yang nomor 2 ini. Ya, uji autokorelasi. Kenapa nggak dilakukan, Pak? Karena penelitiannya itu bukan penelitian dengan data time series. Kalian itu data cross section biasanya. Ya, penelitian lapangan. Jadi time series itu data yang apa? Yang memiliki waktu, misalnya bulanan, tahunan, harian, mingguan. Datanya itu ada gitu di data sekunder dia. Kalau data sekunder, nah itu kalian pakai ini semuanya dilakukan. Tapi kalau seperti tadi judul-judul kalian itu saya rasa uji autokorelasi itu nggak usah diuji pun nggak masalah ya. Karena nanti kalau diuji biasanya dia akan ada pelanggaran. Ya ada pelanggaran nanti akan jadi bingung jadinya. Makanya nanti hanya ini aja multiko, heterokodasitas dan uji normalitas saja. Normalitas dan linearitas sama ya. Jadi yang kalian pilih nanti 1, 3, 4 ini. Nomor 2 tidak terlalu penting. Kalaupun kalian mau melakukan nggak apa-apa juga. Ya. Jadi ini contohnya, ada penelitian senior kalian dulu. Jadi dia meneliti tentang pengaruh struktur organisasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Ya, datanya ada, lalu dia melakukan uji asumsi klasik. Pertama itu multiko. Ya, jadi kita melakukan uji multiko itu kita melihat apakah pada variabel-variabel yang kalian gunakan itu ada korelasi nggak? Korelasi yang sangat tinggi nggak? Nah, kalau ada korelasi sangat tinggi, itu biasanya ada pelanggaran multikolinialitas. Ya, jadi contohnya gini, misalnya antara kalian dengan ayah kalian atau ibu kalian, itu kan berdekatan sekali apanya
sedarah istilahnya ya. Kalau dia dilakukan uji multiko, biasanya ada multikonya terjadi pelanggaran. Jadi kita memilih variabel dalam penelitian kita itu usahakan variabel-variabel yang nggak berdekatan, ya, variabel-variabel yang nggak memiliki hubungan darah gitu. Nah, itu yang harus kalian lakukan, ya. Nah, jadi nanti dalam melakukan multiko itu kalian melihat tabel koefisiennya, ya, berapa nilai toleransinya itu, atau kalian bisa melihat tabel PIP-nya, usahakan dia lebih kecil dari 5, ya, PIP-nya itu. Jadi nanti kalau hasil regresinya itu sudah keluar, sudah ada PIP-nya, kalian lihat berapa nilainya. Kalau dia kurang dari 5, berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Ya. Lalu ada lagi yang namanya uji autokorelasi. Ini adalah uji untuk melihat bagaimana korelasi antara variabel-variabel dalam model kalian. Ya. Jadi apakah mengandung autokorelasi? Nah, usahakan nilai kalian itu di sini, ya, nilai DW. Jadi nanti hasil regresi itu ada tabel yang namanya Durbin-Watson. Nah, usahakan nilai kalian itu antara 1,55 sampai 2,46 lah. Kesimpulannya, jangan di sini. Kalau ini berarti kalian harus melakukan treatment, ya. Nah, mungkin kalian apa ya, nggak terlalu mungkin bingung juga apa yang saya ceritakan atau saya omongkan. Karena harus banyak belajar juga dari buku-buku statistik ataupun buku-buku metode penelitian. Nanti kalian akan mengerti sendirilah pas kalian mengerjakan skripsi itu. Mungkin nanti pembimbing kalian yang akan menjelaskan. Harus berada di sini biar tidak terjadi autokorelasi. Nah, itu, ya. Lalu uji heterokedastis, ini dia. Ya. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model itu terjadi atau ada nggak ketidaksamaan varians dari residual kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau uji heterokedastis ini kita bisa melihat dari sebaran scatter plotnya, sebaran data kalian nantinya. Jadi dia harus, ini titik 0 nih, jadi dia harus ada yang di atas sama yang di bawah, biar tidak melanggar heterokedastis namanya. Misalnya kalian tadinya data kalian berada di bawah semua, nah itu pasti heterokedastis. Ya, ada pelanggaran, jadi kalian harus merubah lagi data kalian, harus ada treatmentnya. Tapi kalau data kalian mencar-mencar kayak gini, ada di atas 0, ada di bawah 0, wah itu berarti bagus. Ya, berarti bagus. Lalu selanjutnya ada lagi yang nama uji asumsi normalitas. Jadi uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi itu variabel itu mempunyai distribusi normal atau tidak. Jadi variabel itu harus berdistribusi normal. Ya. Berdistribusi normal itu macam mana, Pak? Ini dia. Jadi kita menguji normalitas itu nanti kalian lihat histogram yang dihasilkan dari SPSS kalian itu. Gambarnya seperti ini atau gambar seperti ini. Jadi dia harus turun naik sekitar garis ini. Ya. Nanti bisa kalian lihat dari buku-buku statistik ataupun metode penelitian. Saya kalau yang bimbingan sama saya biasanya buku yang dipakai itu metode penelitiannya adalah Sulianto, ya, karena Sulianto itu bagus sekali kalau untuk mengerjakan skripsi. Karena kebanyakan mahasiswa kita pakai yang Sugiono, pengarangnya, ya. Sugiono itu profesor FKIP, keguruan. Kalau Sulianto itu profesor ilmu manajemen. Kan lebih dekat ke manajemen kan dibandingkan kita ke FKIP, ya kan. Jadi saya sarankan kalian kalau pakai buku metode penelitian itu pakai Sulianto. Itu lebih bagus. Ada ada step-stepnya kalian mau melakukan regresi di SPSS. Semuanya ada, lengkap sekali itu. Ada sekitar 400 halaman bukunya itu. Bisa kalian beli di Tokopedia atau di mana bisa. Harganya sekitar 200.000 kalau nggak salah yang asli. Kalau yang palsu sekitar 100 ribuan. Ya. Begitu juga dengan uji linearitas. Hampir sama dia dengan normalitas, ya. Dia bisa dilihat dari ini juga sebarannya scatter plot itu bagaimana. Ya, ini dia. Jadi
hari ini kita sudah masuk 2 sesi. Tadi sesi pertama tadi uji validitas dan reliabilitas. Baru yang kedua tadi ada uji asumsi klasik. Nah, ini yang penting sekali bagi kalian. Jadi besok pertemuan kita terakhir kita bahas regresi. Ya, masuk ke regresi nanti baru kita analisis bagaimana hasil dari regresi sederhana maupun regresi berganda yang kita lakukan, ya. Jadi kalian besok juga akan saya kasih juga soal ujiannya. Ya, nanti dikerjakan. Ya, kalau bisa apalah kalian kerjasama lah. Karena nggak terlalu penting kali saya rasa hasil ujian ini. Yang penting kalian ngerti, kalian praktekkan nanti di komputer kalian step-stepnya bagaimana memasukkan data, bagaimana mengeran data kalian, hasilnya kayak mana. Nanti kalian terjemahkan, kalian uji asumsi klasik, uji validitas, dan uji hipotesis. Nah, besok kita belajar itu, ya, regresi, uji hipotesis, dan penjelasannya. Jadi besok terakhir saya akan ajarkan bagaimana memasukkan data dan juga menganalisis data dengan SPSS. Oke, ada pertanyaan sampai uji asumsi klasik ini ada nggak? Kalau nggak ada, kita buka biar di videonya nih, kameranya buka yuk, biar saya laporkan nanti ke tata usaha pertemuan hari ini jumlah mahasiswanya segini gitu. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kameranya senyum. Saya kirim ke ke grup kalian. Oke. Nanti saya kirim rekaman YouTube-nya pun ada. Setiap sesi itu ada rekaman YouTube-nya. Jadi kalian bisa belajar juga nanti. Kalau nggak tahu, bisa kalian ulang-ulang rekaman YouTube-nya. Oke. Sampai ketemu besok di jam dan waktu yang sama ya. Salam sehat, sampai jumpa, selamat malam. Malam, Pak.